Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Duha. Ini adalah tugas PPL 1 saya dengan tema kegiatan proses pembelajaran dengan pendekatan PBL Problem Based Learning dalam kegiatan PPG Daljab tahun 2024. Materi yang saya ambil adalah tentang zakat fitrah. PPL dilakukan di SDN 04 Lubuk Linggau dengan subjek kelas 5. Saya sadar di dalam pembuatan tugas ini masih sangat banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari para pemirsa, khususnya dosen pembimbing dalam program PPG ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini agar bisa lebih berkembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajarannya, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa memulai belajar. Kepada ketua kelas, Bapak minta tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kita membacakan doa. Semoga doa yang diucapkan tadi mendapatkan berkah dan Allah kabulkan untuk kita semua. Amin. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk? Oke, semuanya masuk ya. Alhamdulillah.
Nah, sebelum masuk mulai pelajaran, anak-anak sekalian, Bapak mau tanya gimana kabarnya? Sehat? Gimana kondisinya? Panas? Tidak. Sudah makan belum? Kenyang belum? Sudah minum belum? Haus? Tidak, alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Oke, sekarang setelah kita melakukan kegiatan sebelumnya, sebelum masuk kegiatan pelajaran kita, Bapak mau bertanya dulu. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita masuk, pelajaran sebelumnya Bapak sudah mengajarkan tentang puasa. Ya, siapa di sini sudah full puasanya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang puasa kan? Puasa itu di bulan apa? Di bulan Islamnya? Ramadan. Ada yang puasa wajibnya di bulan Syawal? Tidak. Iya, memang benar. Puasa itu di bulan Ramadan. Ya, sebelum masuk intinya, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan atau beberapa ketercapaian yang harus dicapai untuk murid-murid Bapak ini. Ya, sekarang tujuan Bapak mengajarkan anak-anak sekalian adalah menjelaskan pengertian zakat fitrah itu sendiri dengan bahasa yang sederhana dan kalian mampu memberikan definisi zakat ya, dengan kata-kata sendiri. Yaitu menyebutkan apa itu zakat dan banyak zakat atau besaran zakat. Ketiga, siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan keempat, Ananda Bapak mohon untuk bisa membacakan ayat tentang zakat. Ya, kita masuk ke pelajarannya ya. Pertama itu zakat fitrah adalah memahami kewajiban dan manfaatnya. Ya, sebagian kita sudah tahu bahwasanya zakat fitrah itu manfaatnya untuk kebutuhan hidup orang banyak. Ya. Jadi kita harus melaksanakan zakat agar bisa berbagi kepada orang lain. Ya. Ya. Sekarang Bapak minta satu Ananda yang baca. Silakan, Anda. Baca lagi. Apa berdua? Satu aja. Nah, silakan Ananda bacakan surat Al-Quran At-Taubah-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholawataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim. Langsung artinya, Nak. Alhamdulillah zakat dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta. Ya, nah, terima kasih kepada Ananda. Tepuk tangan untuk kawannya dulu. Ini adalah surat Taubah. Sudah jelaskan tadi, ini adalah dasar dari zakat fitrah. Sekarang kita masuk ke hadis Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan kata-kata kotor, serta untuk memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka terhitung zakat fitrah, dan barang siapa yang menunaikan sudah zakat, maka terhitung sebagai sedekah. Nah, sekarang kita masuk ke besaran zakat fitrah atau siapa saja yang harus membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah zakat fitrah dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anha yang berbunyi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk laki-laki dan wanita, orang yang merdeka ataupun budak berupa satu sak kurma atau satu sak gandum. Ya, boleh. Laki-laki, wanita, sudah besar atau masih kecil harus bayar zakat fitrah.
Ya, orang yang merdeka atau budak harus bayar zakat fitrah. Sekarang kurma dan gandum atau makanan pokok sehari-hari kita. Sekarang ya, siapa saja sih, apa itu bahan zakatnya? Ya benar, tadi sudah kita jelaskan bersama-sama bahwasannya zakat itu adalah bahan pokok. Kata Rasulullah memang benar kurma dan gandum, karena di zaman Rasulullah adalah kurma dan gandum. Sementara di kita adalah beras. Kalau ada yang makan jagung pakai kalau ada makan ubi pakai kalau ada makan sagu pakai sagu. Iya, itu makanan pokoknya. Besarannya berapa? Besarannya adalah 2,5 kilogram beras. Ya, atau sebagian mazhab mengatakan 3 kilo, boleh. Nah, sekarang pakai duit boleh dak? Boleh. Sebagian mazhab mengatakan, sebagian ulama mengatakan boleh pakai duit. Hitungannya gimana? 2,5 kilogram. Berapa uangnya? Segitu bayarnya. Next, nah. Siapa saja yang wajib? Yaitu laki-laki, perempuan yang masih sudah besar atau masih kecil, yang baru lahir. Sudah itu siapa lagi? Budak atau orang yang merdeka itu wajib. Dan orang yang memiliki makanan pada saat itu. Kapan dibayarnya? Sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id, dan sebelum sholat Id itu dihitung zakat. Sesudah sholat Id dihitung sedekah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke At-Taubah ayat 60. Bapak bacakan saja. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakkan artinya mu'allaf, atau untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, dan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Fakir adalah orang-orang yang tidak punya yang sama sekali berasnya. Orang miskin adalah ada, tapi sedikit berasnya, tidak cukup. Admin adalah orang-orang yang mengelola zakat fitrahnya. Kalau kalian sama mama, sama papa pergi ke masjid, sama mamang-mamang atau paman yang menerima zakat, itu mereka disebut amil. Mu'allaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka baru bersyahadat kepada Allah. Mereka berhak menerimanya walaupun mereka kaya, nggak apa-apa. Kasih sebagai rasa persaudaraan kita kepada mereka. Ya. Budak atau rikob adalah sebutan untuk hamba sahaya. Mereka itu nggak ada lagi sekarang. Mereka adalah orang-orang yang diperjualbelikan. Tapi sekarang nggak ada lagi ya. Rikob tidak ada lagi di era modern sekarang. Selanjutnya orang berhutang. Hutang bagaimana? Ya, bukan hutang untuk kebutuhan sehari-hari, tapi orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, seperti bangun masjid, bangun apalagi jalan, ya, untuk kebutuhan umum. Mereka menggunakan uang pribadi mereka untuk bangun masjid. Tapi karena masjidnya terlalu besar, akhirnya mereka jatuh miskin dan terlilit hutang. Mereka itulah yang perlu dibantu. Selanjutnya adalah orang yang berjihad. Berjihad itu bukan hanya perang. Dengar jihad dikit perang. Tembak-tembakan. Bukan kayak gitu. Iya. Tapi zaman Rasulullah mereka berhak. Ya. Yang berperang di jalan Allah. Ya. Mereka dapat. Itu. Tapi sekarang nggak lagi. Yang berperang ini adalah orang-orang siapa saja yang ada di jalan Allah. Ya, misalnya kalian mau sekolah di pesantren, ya, dan tuh kalian tidak pulang ke rumah, ya dong, ya, ya, mereka kalian pesantren
tidak pulang karena nggak punya uang di pesantren ya, kalian itu berhak menerimanya karena kalian termasuk di dalam fisabilillah atau orang yang berjalan atau sedang apa? Menegakkan ajaran Allah. Setelah itu terakhir adalah ibnu sabil atau orang yang sedang bepergian, bukan pergi untuk healing-healing, tapi pergi untuk beribadah, misalnya umroh, jalan kaki dari Indonesia ke Arab Saudi. Tahun sepeda kan sekarang kan ada kan? Ada kan? Iya, yang di video viral kan ada orang naik sepeda. Nah, ketika mereka naik sepeda, mereka berhak menerimanya. Tapi kalau naik pesawat bisa dapat zakat? Hah? Iya, sekarang timbul pertanyaan, nggak bisa sebenarnya, bukan nggak bisa, tapi kurang pas ya, karena mereka sudah mampu, ya sudah mampu secara finansial, makanya mereka pakai pesawat. Pertanyaan? Nah, pentingnya menunaikan zakat yaitu adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan harta, dan menjalankan sunnah. Ya, kata Rasulullah tadi ya, kita harus suci jiwa kita. Karena kita ketika puasa itu belum tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Mungkin ada keseleo ya, atau kita melawan pada orang tua. Tuh. Dua, membersihkan harta kita. Salah satu zakat adalah membersihkan harta. Setelah itu, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasulullah melaksanakan zakat itu. Tentunya. Cara menyalurkan zakat sudah tadi Bapak tanya pertama kan? Di mana? Ke amilin boleh, langsung bayar ke orangnya boleh, ya. Tidak masalah. Tapi ada baiknya ke amilin saja. Ya. Hikmah dan manfaat zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan, meringankan beban orang-orang di sekeliling kita, meningkatkan ukhuwah. Dengan membayar zakat kita sudah bersilaturahmi kepada orang lain, dan tujuan utamanya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan, zakat itu wajib. Nggak boleh nggak bayar zakat bagi laki-laki perempuan yang sudah besar atau masih kecil, orang muda nggak ada lagi, atau orang yang merdeka seperti kita, ya. Setelah itu manfaatnya zakat fitrah memberikan banyak manfaat, sangat banyak manfaatnya bagi orang lain. Terakhir, hikmah zakat fitrah mengandung hikmah yang mendalam dan mengerjakan kita tentang kepedulian, kebersamaan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya, semoga bermanfaat pelajarannya. Sekarang Bapak ingin memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian di kertas selembar ceritakan kegiatan kalian, pengalaman kalian tentang membayar zakat bersama orang tua kalian. Ya. Nah, sekarang Bapak minta satu orang laki-laki maju. Siapa? Tadi yang tunjuk, coba Ananda. Maju. Coba ceritakan pengalamanmu tentang membayar zakat fitrah bersama ayah dan ibu. Pada waktu itu, saya mau ke masjid dengan ayah untuk membayar zakat. Dan pada mau bayar zakat lagi. Iya. Pada saat itu
Saya dan ayah saya ingin pergi ke masjid untuk membayar zakat. Di sana sudah banyak sekali bahan makanan pokok yang sudah dikumpulkan untuk diberi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, apa aja yang dibawa Ananda sama ayah di situ? Saya dan ayah saya sedang membawa beras 2,5 kg. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Berarti kalau 1 orang 2,5 kilo, berarti kalau 2 orang berapa kilo? 5 kilogram. Terima kasih untuk Nanda, beri tepuk tangan untuk Nanda Rizky, Torehan. Sekarang tujuh, siapa? Yang cewek. Ayo, kita ke Nanda, ada apa? Maju. Oke. Ananda, sedikit. Nah, ceritakan bagaimana pengalaman bayar zakat. Waktu itu saya dan ibu saya pergi ke masjid untuk membayar zakat. Bayar zakat. Berapa orang bayar zakatnya? 2. 2 orang juga. Berapa kilo kalau 2 orang? 5 kilogram. Ya, udah banyak orang bayar zakat ketika itu? Sudah. Sudah, ya. Tuh. Nah, bayarnya pakai apa tadi? Beras. Beras. Enggak uang, enggak? Uang. Enggak ada. Ya. Tepuk tangan untuk kawannya. Silakan duduk. Ya. Nah, begitulah ya. Wajib membayar zakat bagi siapa saja yang disebutkan tadi kriterianya tadi. Ya, sebagai penutup atau kesimpulan kita bahwasanya zakat itu wajib bagi muslim. Ya. Bahan yang dibayarkan adalah bahan makanan pokok. Setelah itu yang wajib adalah yang masih hidup. Laki-laki perempuan masih hidup dari awal atau sedang hidup sebelum sholat id. Misalnya dari bayi kalian baru lahir, itu boleh langsung bayar zakatnya, wajib bayar zakat. Dan terakhir kegunaan zakat adalah untuk pertama mensucikan diri kita, kedua untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung ketika hari raya Idul Fitri. Nah, sampai sini tugas kalian di rumah adalah kalian, Bapak tugaskan pertemuan selanjutnya untuk menghitung besaran zakat fitrah di rumah kalian masing-masing. Besarannya berapa? Tadi besaran sudah tahu kan? Berapa? Misalnya orang kalian di rumah 10 orang, hitung berapa beras yang harus dikeluarkan. Ya, paham? Nah, Bapak akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri sebelum menutup pelajaran kita, Bapak mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.